Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Oktaviarani, selaku moderator dari kelompok 5 akan mempresentasikan embriogenesis dalam spermatopita. Bersama anggota kelompok kami, yakni 1. Putri Oktaviarani dengan NIM A4202029 sebagai moderator. Yang kedua, Muhammad Ilmi An-Najib dengan NIM A4202030 sebagai pemateri. Yang ketiga, Putri Tasya Wulandari dengan NIM A4202031 sebagai pemateri. Yang keempat, Ilham Surya Halim dengan NIM A4202032 sebagai pemateri. Yang kelima, Anissa Hidayati dengan NIM A4202033 sebagai pemateri. Untuk materinya nanti akan disampaikan pemateri. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Pengertian embriogenesis. Sesuai pernyataan Wis dan Harada tahun 1993, embriogenesis merupakan proses regenerasi tanaman melalui beberapa tahapan yang dimulai dengan terbentuknya masa proembriogenik, diikuti pembentukan embrio, maturasi atau pematangan, desikasi atau peringan, dan proses pertumbuhan tanaman regeneran. Yang kedua ada spermatopita. Tumbuhan berbiji atau spermatopita dalam bahasa Yunani, sperma berarti biji, piton berarti tumbuhan. Adalah kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas biji. Sebagai bagian yang berasal dari bakal biji, di dalamnya terkandung calon individu baru, yaitu lembaga. Lembaga sendiri akan berbuah setelah terjadi penyerbukan atau persarian yang kemudian diikuti oleh pembuahan. Tumbuhan berbiji juga merupakan heterospora, membentuk struktur megasporangia dan mikrosporangia yang berkumpul pada suatu sumbu pendek. Misalnya struktur seperti konus atau strobilus pada konifera, konifer, dan bunga pada tumbuhan yang berbunga, seperti halnya tumbuhan lain. Spora pada tumbuhan berbiji dihasilkan melalui meiosis di dalam sporangia. Akan tetapi pada tumbuhan berbiji megaspora tidak dilepaskan, melainkan dipertahankan. Megasporangia mendukung perkembangan gametofit betina dan menyediakan makanan serta air. Gametofit betina akan tetap berada dalam sporangium, jadi matang dan memelihara generasi sporofit berikutnya setelah terjadi pembuahan. Pada mikrosporangium, produk meiosis adalah berupa mikrospora. Mikrospora yang mencapai sporofit akan berkecambah membentuk serbuk sari yang tumbuh menuju ke arah bakal biji untuk membuai gametofit betina pada tumbuhan berbiji. Istilah mikrospora merupakan serbuk sari, mikrosporangium merupakan kantung serbuk sari, dan mikrosporofil merupakan benang sari. Istilah megaspora sendiri berarti kandung lembaga atau kantung embrio, megasporangia sebagai bakal biji, dan megasporofil sebagai daun buah atau karpela. Sistem reproduksi pada spermatopita. Proses reproduksi secara generatif yakni sebuah proses pembentukan biji yang diawali dengan pembuatan gamet, kemudian melakukan proses penyerbukan, dan akhirnya terjadilah proses peleburan yang terjadi pada gamet jantan dan gamet betina yang nantinya akan menghasilkan sebuah embrio. Proses reproduksi vegetatif yakni proses reproduksi yang dilakukan oleh organ-organ vegetatif, contohnya seperti tunas, rhizoa, dan solon. Klasifikasi spermatopita. Spermatopita terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Perbedaannya adalah yang terakhir mengembangkan bunga berwarna-warni, sedangkan yang terakhir tidak. Gymnospermae adalah tumbuhan kayu yang menghasilkan struktur lain yang juga sering disebut bunga.
Tetapi mereka tidak seperti yang Anda kenal karena mereka dapat dikumpulkan dalam kerucut yang jantan atau betina. Benih diproduksi secara individual baik dalam skala kerucut di ujung batang atau di set daun. Baik, selanjutnya adalah Gymnospermae. Jadi Gymnospermae adalah tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Gymnospermae berasal dari bahasa Yunani, yaitu gymnos yang berarti telanjang dan sperma yang berarti biji. Sehingga Gymnospermae dapat diartikan sebagai tumbuhan berbiji terbuk pada Gymnospermae. Biji nampak atau terekspos langsung atau terletak di antara daun-daun penyusunnya. Strobilus atau runjung. Bijinya tidak terlindung dalam bakal buah atau ovarium. Gymnospermae telah hidup di bumi sejak periode Devon pada 410 sampai 360 juta tahun yang lalu atau sebelum era dinosaurus. Kemudian daur ini terdiri dari dua fase, yaitu fase gametofit dan fase sporofit. Ialah satu komponen yang terlibat dalam fase ini adalah megagametogenesis. Nah, megagametogenesis merupakan fase pembentukan gamet betina. Next. Reproduksi pada Gymnospermae. Jadi pada tumbuhan Gymnospermae menghasilkan heterospora, yaitu berupa mikrospora dan megaspora. Mikrospora berkembang menjadi mikrogametofit atau gametofit jantan dan berisi serbuk sari. Sementara itu, megaspora berkembang menjadi megagametofit atau gametofit betina. Nah, pada bakal biji atau megaspora terdapat struktur liang biji atau mikrofil dan kantung serbuk sari atau pollen chamber yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi betina. Nah, setelah serbuk sari dilepas, butir serbuk sari berkembang menjadi sperma. Pada saat penyerbukan, serbuk sari melekat pada bakal biji. Selanjutnya, sperma bergerak menuju sel telur melalui buluh serbuk sari. Jika terjadi pembuahan, akan terbentuk zigot yang berkembang menjadi embrio dan biji. Jika biji tersebut jatuh pada tempat yang sesuai, biji akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Penyerbukan pada Gymnospermae dilakukan dengan perantara angin atau anemokori. Next. Nah, berikut adalah skema reproduksi pada Gymnospermae. Mungkin bisa dipahami dan dibaca sendiri. Next. Berikutnya itu Angiospermae. Tumbuhan biji tertutup memiliki jumlah spesies lebih banyak dibandingkan dengan berbiji terbuka. Tumbuhan kelompok Angiospermae memiliki lebih banyak spesies karena tanaman Gymnospermae hanya tumbuh pada kondisi lingkungan tertentu. Sedangkan tumbuhan Angiospermae dapat tumbuh di berbagai kondisi alam dan kebanyakan berjumlah satu sehingga memungkinkan untuk terjadi persilangan yang menghasilkan varian baru dalam satu spesies. Tumbuhan berbiji tertutup Angiospermae berasal dari kata angio, bunga dan spermae tumbuhan berbiji. Tumbuhan ini memiliki bunga yang sesungguhnya yang terdiri dari mahkota bunga, kelopak bunga, putik, dan benang sari. Secara umum, tumbuhan berbiji tertutup memiliki ciri yang sama dengan tumbuhan berbiji terbuka. Next. Keunikan tumbuhan berbiji tertutup terletak pada biji yang tersusun oleh keping lembaga kotiledon. Keping lembaga pada tumbuhan berbiji tertutup membentuk dua kelompok tumbuhan, yaitu tumbuhan berbiji tunggal monokotiledon dan tumbuhan berbiji berkeping dua dikotiledon. Tumbuhan Angiospermae dibagi menjadi tumbuhan dikotil dan monokotil. Ciri dikotil yang pertama memiliki dua kotiledon daun lembaga. Yang kedua batang berkambium dan bercabang, letak xilem dan floem, teratur akar tunggang, mahkota bunga, kelipatan 2, 4, 5
Ciri monokotil yang pertama, memiliki satu kotiledon, batang tidak berkambium dan lurus, letak hilem dan floem tersebar, akar serabut, mahkota, bunga kelipatan 3 proses, pembentukan sel kelamin jantan, pembuahan ganda. Proses pembentukan sel kelamin jantan, pembuahan ganda, pada ujung terdapat inti vegetatif dan inti generatif. Inti generatif membelah menjadi 2, yaitu inti generatif 1 yang membentuk sperma 1 dan inti generatif 2. Next. Reproduksi pada Angiospermae. Angiospermae dapat berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Berikut skema siklus hidup pada angiosperma secara generatif. Nah, mungkin bisa dipahami untuk skemanya. Next. Proses pembuahan yang terjadi pada Gymnospermae dikenal dengan pembuahan ganda. Proses pembuahan diawali dengan polinasi penyerbukan, yaitu penempelan butir serbuk sari ke kepala putik. Setelah penyerbukan, butir serbuk sari yang menempel pada kepala putik berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Inti sel serbuk sari membelah menjadi sel vegetatif dan generatif. Sel vegetatif bergerak ke bulu serbuk sari yang menuju bakal buah ovarium. Sementara itu, sel generatif membelah secara mitosis menghasilkan 2 sel sperma. Saat bulu polen serbuk sari mencapai ovum bakal biji, inti vegetatif menuju kantong embrio melalui mikrofil dan melepas kedua sel sperma, 1 sel sperma, inti sel generatif 1. Membuahi sel telur membentuk zigot yang bersifat diploid 2N. Sedangkan sel sperma lainnya inti sel generatif 2 membuahi 2 inti kandungan lembaga sekunder 2N sehingga terbentuk sel triploid 3N. Sel ini akan membentuk jaringan penyimpanan cadangan makanan yang disebut endosper. Selanjutnya, endosper akan menyediakan makanan bagi embrio yang berkembang dari zigot. 2 peristiwa fusi yang terjadi antar sel sperma dan dengan sel telur dan sel sperma dengan kandungan lembaga sekunder 2N ini yang dikenal dengan pembuahan ganda pada Angiospermae. Sel antipoda serta sel sinergit biasanya mengalami degenerasi. Proses pembuahan selanjutnya akan diikuti dengan perkembangan buah dan biji. Perhatikan gambar berikut. Next. Nah, ini untuk siklus hidup Angiospermae-nya mungkin bisa dipahami terlebih dahulu. Next. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri atas materi yang telah disampaikan. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok 5. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop to record.